Halo teman-teman, kalian pernah gak sih merasakan tanah bergetar, barang-barang di sekitar kalian terjatuh? Nah, itu namanya gempa bumi teman-teman. Gempa bumi adalah sebuah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi di dalam permukaan bumi secara tiba-tiba dan menciptakan gelombang seismik. Penyebab gempa bumi akibat pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga disebabkan oleh aktivitas Gunung Merapi. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak gempa bumi itu dibagi menjadi 3 jenis? Yang pertama ada gempa bumi tektonik, gempa bumi vulkanik, dan gempa bumi induksi. Yang pertama ada gempa bumi tektonik. Gempa tektonik ini disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik di bawah permukaan bumi. Contohnya seperti karet gelang yang ditarik dan dilepaskan secara tiba-tiba. Yang kedua ada gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik ini diakibatkan oleh aktivitas Gunung Merapi. Penyebabnya oleh pergerakan magma menuju atas Gunung Merapi dan membuat pergesekan batu-batuan. Yang ketiga ada gempa bumi induksi. Gempa bumi induksi ini disebabkan oleh energi sumber dari sumber-sumber lain. Contohnya seperti runtuhnya tanah dan batu akibat penggunaan bahan peledak. Lalu apa aja sih dampak-dampak ketika gempa bumi terjadi? Yang pertama, gedung menjadi roboh dan hancur. Kedua, tanah menjadi longsor akibat guncangan. Yang ketiga, jatuhnya korban jiwa. Yang keempat, tanah menjadi retak dan jalanan terputus. Kelima, banjir akibat tanggul rusak. Yang keenam, gempa bumi dasar laut dapat menyebabkan tsunami. Selanjutnya ada dampak sosial. Yang pertama dapat menimbulkan kemiskinan, kelaparan, menimbulkan penyakit, dan yang terakhir, jika terjadi gempa bumi berskala besar, dapat melumpuhkan politik, sistem ekonomi, dan lain sebagainya. Berikut adalah hal-hal penting yang harus dilakukan di saat terjadi gempa bumi. Ada apa ini? Gue jatuh sendiri. Wah, ada gempa nih. Aku harus berkeluar. Oh iya, aku lupa. Kenapa nih? Kok getar-getar? Oh iya, kan nggak boleh di bawah pohon. Aku harus betul nih. Aduh. Aduh, seharusnya jangan terlalu nih. Waduh, gimana ini? Oh iya, jangan panik, harus tenang, jangan panik. Nah, itulah teman-teman yang harus kita lakukan jika terjadi gempa bumi. Lalu, apa sih yang harus kita lakukan setelah gempa bumi terjadi? Apa aja tuh? Poin pertama, hindarilah kaca jendela dan barang-barang yang mudah terjatuh. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan. Poin kedua, jangan memasuki area atau bangunan yang sudah terkena gempa guna mengantisipasi gempa susulan. Poin ketiga, tetap tenang dan selalu waspada. Hindarilah kepanikan demi keamanan dan keselamatan bersama. Poin keempat, periksa apakah ada bagian tubuh yang terluka ataupun korban yang membutuhkan pertolongan medis. Hubungi dan minta pertolongan kepada Badan Penanggulangan Bencana ataupun tenaga kesehatan. Poin kelima, mendengarkan informasi yang valid, aktual, dan faktual.
Poin keenam, beri pertolongan. Karena petugas rumah sakit akan membutuhkan waktu yang lama ke tempat kejadian, bersiaplah untuk memberikan pertolongan pertama kepada orang sekitar kalian. Poin ketujuh, evakuasi. Tempat-tempat pengungsian biasanya telah diatur oleh pemerintah daerah. Pengungsian dilakukan bila kejadian gempa bumi berskala besar. Pada prinsipnya, evakuasi dilakukan dengan berjalan kaki di bawah kawalan polisi atau instansi pemerintah. Nah, sudah pada paham bukan apa saja yang harus kita lakukan jika terjadi gempa bumi? Ingat, gempa bumi tidak mengenal waktu. Jadi, siapkan diri kalian. Oh iya, aku lupa. Biar